Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di muatan IPS dan PKN ya. Untuk hari ini ustazah gabung muatan IPS dan PKN. Untuk anak ustazah siapkan buku antum, alat tulis antum, buku Bupena jilid 5A, buka di tema 3 subtema 1 tentang muatan IPS dan muatan PKN. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang muatan PKN, tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar dan tentang keragaman di lingkungan sekitar. Simak terus video ustazah ya. Langsung saja ustazah akan menjelaskan IPS KD 3.2 di subtema 1 di tema 3. Untuk anak ustazah, silahkan simak video ustazah. Interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup. Seseorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain, ya. Bahwa interaksi dibagi menjadi dua bagian, ada interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia. Terjadi interaksi sosial disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Hubungan yang terjadi antara lain, yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial individu dengan individu adalah yang pertama dua orang bertegur sapa, yang kedua dokter memeriksa pasien, yang ketiga berjabat tangan, dan yang keempat ibu menyuap anaknya. Masih banyak lagi contoh-contoh lain interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua interaksi sosial individu dengan kelompok. Guru menjelaskan materi pada seluruh muridnya. Ustadz berceramah di depan jamaah. Berpidato di depan halayak umum. Pembina upacara menyampaikan amanat. Itu adalah beberapa contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Berikutnya adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ada dua tim bertanding sepak bola, pertunjukan marching band di depan para penonton, diskusi antar kelompok. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang kedua yang akan ustazah bahas adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Interaksi sosial di pasar contohnya ya, interaksi pembeli dan penjual, interaksi penjual dengan pemasok barang produksi, interaksi penjual dan penjual. Interaksi dengan lingkungan hidup atau alam, petani teh yang sedang panen, nelayan mencari ikan di laut, penambang pasir mengambil pasir di aliran sungai, mengambil kayu hasil hutan. Selanjutnya, manusia membutuhkan lingkungan sekitarnya dan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk bertahan hidup, ya. Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan lingkungan sekitarnya, ya, membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk bertahan hidup. Oke, lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Itu yang ustazah jelaskan untuk muatan IPS. Akan ustazah lanjutkan ke muatan PKN. Muatan PKN kita akan menjelaskan tentang keragaman di lingkungan sekitar. KD 3.3. Keragaman di lingkungan sekitar.
Antum telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Antum tentu pernah melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Setiap hari, antum berinteraksi dengan individu yang beragam. Antum berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, dan guru-guru di sekolah. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Antum tentu memiliki teman-teman yang beragam di sekolah, bukan? Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Meskipun antum berbeda satu sama lain, antum harus memiliki sikap toleransi kepada teman. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Keragaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik. Contohnya, jual beli ini merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Dari jenis keragaman sosial budaya di Indonesia ada beberapa jenis suku, bahasa, makanan khas, upacara adat, rumah adat, kesenian, pakaian adat, senjata tradisional, dan agama. Di situ adalah jenis keragaman sosial budaya di Indonesia. Upacara adat Rambu Solo, upacara adat masyarakat Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, ini adalah salah satu contoh keragaman sosial budaya. Upacara kematian mengantarkan sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka. Dirayakan berhari-hari dengan melibatkan penduduk desa. Tanah Toraja masuk ke daftar UNESCO tahun 2004. Manfaat dari keragaman sosial budaya yang pertama, menarik minat para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Dan yang keempat, menjadikan kekayaan budaya bangsa. Meskipun berbeda-beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada orang lain agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dari penjelasan tadi, Ustazah akan menyimpulkan yang pertama, meskipun kita berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dan kesimpulan yang Ustazah ambil kedua adalah perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok. Pemersatu budaya yang beragam, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Itu saja penjelasan Ustazah di muatan PKN. Mudah-mudahan anak Ustazah paham dan mengerti. Untuk latihan hari ini Ustazah ambil di evaluasi subtema 1 halaman 170. Muatan PKN saja. Antum kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Oke, Ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.